teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Nah, di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anissa Zaratul Kiptiyah, NPM 074 dari kelompok 13. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang titik koordinat. Simak materi selanjutnya ya. Apakah kalian sudah tahu titik koordinat itu apa? Nah, titik koordinat itu adalah, untuk pengertiannya, titik koordinat adalah letak atau posisi suatu titik pada bidang datar. Nah, biasanya bidang kartesius yang dinyatakan dengan pasangan dua bilangan yang mendekat disebut titik apsis. Nah, itu titik apsis itu dituliskan dengan X dan ordinat dituliskan dengan huruf Y. Selanjutnya, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y di titik 0 disebut pusat koordinat ya teman-teman. Selanjutnya, berdasarkan sistem koordinat kartesius adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu titik A terletak pada koordinat 1,3. Kedua, yaitu titik B terletak pada koordinat 0,4. Ketiga, titik C terletak pada koordinat -2,1. Selanjutnya, keempat, yaitu titik D terletak pada koordinat 4,-2. Yang kelima, yaitu E terletak pada koordinat 2,-4. Kita cari ya titik koordinatnya 3,2, yaitu 3 ditarik ke atas ke sumbu tegak, yaitu ke angka 2. Nah, selanjutnya yang B 0,-3. Nah, 0 itu ada di tengah-tengah sumbu ya teman-teman. Nah, itu ditarik ke bawah -3, yaitu pada sumbu tegak bagian bawah. Selanjutnya yang C -2 dan -5. Nah, itu -2 di bagian kiri ditarik ke bawah ke sumbu tegak pada bagian bawah yang bertuliskan angka 5. Selanjutnya yang D 4 sama -1, yaitu bagian bilangan ke kanan ditarik ke sumbu bagian bawah yang pada -1. Selanjutnya, bangun yang terbentuk titik, yaitu H sama dengan -4,1, I sama dengan -1,4, yang J sama dengan 4,4, yang K 1,1. Setelah sudah mencari titik koordinat untuk agar berbentuk bangun, kita menarik yang sudah dicari tadi, yaitu H menuju ke titik I, selanjutnya I menuju ke titik J, selanjutnya J menuju ke titik K, selanjutnya K menuju ke titik H. Nah, kita garis-garis terlebih dahulu. Nah, sudah terbentuk menjadi jajaran genjang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Mantur Rahmah, NPM 231862060668. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu pengubinan. Apa sih itu pengubinan? Pola pengubinan
adalah penyusunan bangun datar tanpa ada celah dan tidak saling tindih. Untuk membentuk sebuah pola pengubinan, maka butuh pola bangun datar. Nah, contohnya seperti keberagaman budaya yang ada di Indonesia juga terlihat dalam kain tradisional. Kain tersebut dirancang dengan motif dan warna yang berbeda-beda sehingga terlihat indah dan menarik. Indonesia terkenal dengan salah satu negeri terbesar penghasil kain tradisional yang indah, bervariasi, penuh kreasi, dan terkait dengan berbagai unsur sistem budaya suku bangsa masing-masing. Seni tenun tradisional paling canggih yang pernah dihasilkan dunia berasal dari Indonesia, misalnya tenun ikat, kain songket, kain batik, dan lain-lain. Mari kita amati kain tradisional berikut. Selanjutnya kita lihat bahwa bentuk-bentuk di samping sering kita jumpai pada motif kain tradisional. Nah, selanjutnya sebutkan bentuk-bentuk geometri apa yang kalian amati. Benar sekali, ada segitiga, segi 4, segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Apa sih persamaan dan perbedaan dari bentuk-bentuk itu? Persamaannya yaitu semua bentuk geometri sama atau dapat diukur. Nah, perbedaannya yaitu memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Nah, setelah menemukan persamaan dan perbedaan dari bentuk-bentuk sebelumnya, kalian akan menggabung dan menyusun bentuk-bentuk tersebut menjadi bangun baru. Gimana caranya? Jadi, caranya dengan menutup permukaan sehingga tidak saling tindih dan tidak terdapat celah. Proses tersebut disebut pengubinan. Jadi, pengubinan adalah penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisinya berimpit sehingga membentuk bidang secara komplit atau sempurna, yang artinya tidak ada bagian yang tidak tertutup. Pengubinan terdapat 3 macam, yaitu yang satu, pengubinan beraturan. Pengubinan beraturan adalah pengubinan dari satu macam ubin yang kongruen, ukuran dan bentuknya sama. Misalnya seperti segitiga sama sisi dan persegi. Syarat pengubinan beraturan: agar suatu bangun datar membentuk pengubinan beraturan harus memenuhi 1. Bentuk datar beraturan, yaitu semua sisi dan sudut sama. Yang kedua, bangun datar kongruen atau sama persis. Yang ketiga, sudut-sudut pada titik pertemuan bangun membentuk total 360 derajat. Bangun datar yang dapat digunakan dari semua bangun datar beraturan hanya ada 3 bentuk yang bisa digunakan untuk pengubinan beraturan, yaitu bangun datar segitiga sama sisi. Sudut tiap sisinya ada 600 derajat. Jumlah di sekeliling titik itu ada 6. Jadi 6 dikali 60 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, yang dimaksud apa sih yang dimaksud 6 pada segitiga sama sisi? Jadi 6 itu menunjukkan jumlah untuk menutupi satu titik secara penuh. Jadi anggap saja ini segitiga sama sisi. Nah, agar kita menjadi lingkaran yang penuh, nah lingkaran itu kan 360 derajat. Jadi kita membutuhkan segitiga sama sisi ini jumlahnya ada 6 biar bisa membentuk satu titik yang penuh. Jadi segitiga sama sisi itu setiap sudutnya adalah 60 derajat dikali dengan 6, membutuhkan 6 segitiga sama sisi. Jadi jumlahnya
bisa memenuhi adalah 360 derajat. Selanjutnya persegi. Persegi itu sudut tiap sisinya ada 90 derajat. Jadi untuk memenuhi satu titik secara penuh yaitu 360, kita membutuhkan 4 persegi. Kita membutuhkan 4 persegi untuk membuat menjadi 360 derajat. Jadi 4 dikali 90 derajat itu adalah 360. Yang selanjutnya adalah segi 6 beraturan. Sudut tiap sisi segi 6 beraturan itu adalah 120 derajat. Jadi agar kita bisa ke 360 derajat, jadi 120 derajat kita kalikan menjadi 3. Nah, jadi untuk menuju ke 360 derajat kita membutuhkan segi 6 beraturan sejumlah 3 agar kita bisa membuat satu titik yang penuh. Namun bangun seperti segi 5, segi 7 dan seterusnya tidak dapat digunakan karena jumlah sudutnya tidak dapat membentuk 360 derajat di titik pertemuan. Contoh pengupinan beraturan dalam kehidupan. Contohnya ada motif upin lantai. Banyak yang menggunakan pola segitiga, segi 4 atau segi 6. Itu banyak sekali kita jumpai pada rumah-rumah itu. Terkadang itu bisa berupa upin di lantai ataupun di teras lantai itu ya. Nah, yang kedua adalah kain tenun dan batik. Pola geometris berulang dari satu jenis bentuk. Seperti ini. Kita kan sedang memakai baju batik ya, anggap saja kita memakai baju batik. Nah, itu ada pola geometrisnya teman-teman. Jadi ini tuh seperti berulang-ulang kan. Jadi kayak berbentuk, meskipun ini hanya berbentuk bunga atau berbentuk ini namanya ya, kayak dahan itu ya, tapi dia akan berulang-ulang sampai penuh. Nah, selanjutnya pada sarung dan taplak meja tradisional sering menggunakan satu jenis motif geometri berulang. Itu seperti pada sarung itu ya, kadang ada yang berbentuk gitu persegi, tapi perseginya itu seperti agak dimiringkan gitu ya, jadinya begini gitu. Itu bisa disebut menggunakan jenis motif geometri berulang. Nah, yang kedua adalah pengupinan semi beraturan. Pengupinan semi beraturan yaitu pengupinan yang menggunakan 2 atau lebih jenis bangun datar beraturan yang kongruen dan disusun dengan aturan tertentu sehingga tidak ada celah, tidak ada tumpang tindih sudut di setiap titik pertemuan yaitu 360 derajat. Urutan bangun di setiap titik pertemuan sama atau simetris. Ciri-ciri pengupinan semi beraturan yang pertama adalah menggunakan 2 atau lebih jenis bangun beraturan. Yang kedua adalah setiap bangun harus beraturan dan kongruen atau sama. Yang ketiga, sudut-sudut pada titik pertemuan membentuk 360 derajat. Karena jika tidak 360 derajat itu tidak bisa untuk membentuk pola pengupinan. Yang keempat adalah pola urutan bangun di titik pertemuan harus sama di seluruh bidang. Contoh kombinasi poligon yang membentuk semi beraturan. Nah, contohnya adalah 3636, artinya segitiga, segi 6, segitiga, dan segi 6. Yang kedua adalah 488, yaitu artinya persegi, segi 8, dan segi 8. Yang ketiga adalah 33344, 3 segitiga, jadi 3 segitiganya berjumlah 3 dan ada 2 persegi.
Yang selanjutnya adalah 3, 4, 6, 4. Yang artinya itu segitiga, persegi, segi enam, dan persegi. Perhitungan sudut agar poligon bisa digunakan dalam pengubinan, jumlah sudut di pertemuan sama dengan 360 derajat. Contohnya seperti segitiga sama sisi tadi, yaitu memiliki sudut 60 derajat dan persegi memiliki 90 derajat dan segi 6 beraturan memiliki 120 derajat. Jadi pola 3, 4, 6, 4 sama dengan 60 derajat itu adalah segitiga, dan 90 ditambah 90 derajat itu persegi, dan ditambah 120 derajat itu segi 6, dan ditambah 90 derajat itu persegi. Jadi 60 derajat ditambah 90 derajat ditambah 120 derajat dan ditambah 90 derajat adalah 360 derajat. Jadi jumlahnya benar ya, yaitu 360 derajat. Jadi itu tadi sudah bisa dianggap menjadi pola pengubinan karena dia akan membentuk 360 derajat. Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu motif keramik lantai. Motif keramik lantai itu kadang juga ada yang berbentuk persegi panjang, ada yang berbentuk segi 6, dan juga ada yang berbentuk segitiga mungkin ya. Yang contoh yang kedua adalah desain batik geometri modern, dan yang ketiga adalah pola mosaik dalam arsitektur Islam, dan yang keempat adalah hiasan grafis atau wallpaper. Materi yang ketiga adalah pengubinan setengah beraturan campuran atau biasa disebut pengubinan tidak beraturan. Pengubinan setengah beraturan campuran adalah pengubinan yang menggunakan dua atau lebih jenis bangun datar beraturan. Namun, pola urutan poligonnya berbeda-beda di titik-titik pertemuannya, yang artinya masih menggunakan bangun datar beraturan seperti segitiga, persegi, segi 5, dan lain-lain. Yang kedua adalah bangun-bangun tersebut masih kongruen. Dan yang ketiga, tetapi urutan poligon di setiap titik pertemuan tidak sama. Ciri-ciri utamanya yaitu yang pertama digunakan lebih dari satu jenis bangun datar beraturan, dan yang kedua panjang sisi semua poligon sama agar dapat saling berhimpit, dan yang ketiga adalah sudut di titik-titik pertemuan tetap 360 derajat, dan yang keempat pola urutan poligon di setiap titik bisa berbeda atau tidak simetris. Apa sih perbedaan dengan semi beraturan? Apa sih perbedaannya pengubinan semi beraturan dan pengubinan setengah beraturan atau tidak beraturan? Jika di semi beraturan itu poligon di tiap titik itu sama, sedangkan di pengubinan setengah beraturan itu poligon di titik-titik bisa berbeda. Nah, selanjutnya pola pengulangan konsisten pada semi beraturan, sedangkan di yang tidak beraturan itu pola pengulangannya tidak konsisten. Jadi hamburan dulu ya teman-teman. Itu dinamakan dengan pengubinan tidak beraturan. Selanjutnya lebih simetris dan teratur itu pada semi beraturan, sedangkan pada semi pengubinan setengah atau tidak beraturan itu lebih bebas, bervariasi namun tetap logis. Jadi masih tetap masuk akal meskipun dia itu tidak beraturan. Di sini
saya memiliki besar sudut ya teman-teman, memiliki contoh besar sudut bangun beraturan, yaitu bangun beraturan segitiga sama sisi. Dia memiliki sudut tiap sisinya adalah 60 derajat dan persegi memiliki 90 derajat, segi 5 memiliki 108 derajat, segi 6 memiliki 120 derajat, segi 7 memiliki 128,27 derajat, dan segi 8 memiliki 135 derajat. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama motif batik geometris modern, yang kedua mosaik dekoratif, yang ketiga desain ubin kreatif, dan yang keempat ilustrasi matematika seni. Saya Devina Desanti, NPM 060. Saya akan menjelaskan materi tentang keliling dan luas bangun datar. Keliling bangun adalah panjang total garis yang mengelilingi suatu bangun geometri. Keliling ini merupakan jumlah panjang semua sisi yang membentuk bangunan tersebut. Keliling biasanya diukur dalam satuan persegi panjang seperti meter, sentimeter, kilometer, atau unit lainnya tergantung pada ukuran bangun datar. Untuk yang pertama, bangun datar adalah segitiga. Untuk segitiga, kelilingnya dengan menjumlahkan semua sisinya. Dengan rumus keliling sama dengan AB ditambah AC ditambah BC. Dengan contoh soal sebagai berikut. Diketahui sisi AB segitiga adalah 6 cm, sisi BC adalah 5 cm, sisi AC sama dengan 6 cm. Jadi kelilingnya adalah 6 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 17 cm. Berikutnya adalah bangun jajar genjang. Jajar genjang memiliki keliling A ditambah B ditambah C ditambah D. Dengan contoh soal sebagai berikut. Diketahui sisi A adalah 10 cm, sisi B adalah 5 cm, sisi C adalah 10 meter, dan sisi D adalah 5 cm. Keliling bangun tersebut adalah 10 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 30 cm. Berikutnya adalah keliling dari persegi panjang. Keliling persegi panjang dapat dihitung dengan menjumlahkan semua sisinya. Persegi panjang memiliki dua panjang sisi yang sama panjang. Sisi AB sama dengan sisi BC, sisi AC sama dengan sisi BD. Dengan contoh soal sebagai berikut. Diketahui sisi AB dan sisi CD adalah 5 cm, sisi AC dan sisi BD adalah 8 cm. Jadi kelilingnya adalah 5 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 8 sama dengan 26 cm. Keliling juga bisa ditulis dengan 2 kali P tambah L. Jadi soal tadi bisa ditulis dengan 2 dikali panjangnya 8 cm dan lebarnya 5 cm. 2 dikali 13 sama dengan 26 cm. Untuk bangun keempat adalah bangun persegi. Bangun persegi memiliki sisi yang sama panjang. Jadi kelilingnya adalah 4 kali S dikarenakan persegi memiliki 4 sisi. Dan contoh soalnya adalah diketahui persegi ini memiliki 8 cm sisinya. Jadi jawabannya adalah
4 dikali 8 sama dengan 32 cm. Bangun berikutnya adalah belah ketupat. Belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama dengan bangun persegi sebelumnya. Jadi kelilingnya adalah 4 kali sisi. Dengan contoh soal sebagai berikut. Diketahui belah ketupat memiliki sisi 6 cm. Jadi kelilingnya adalah 4 dikali 6 sama dengan 24 cm. Berikutnya adalah bangun layang-layang. Keliling layang-layang dapat dihitung dengan menjumlahkan semua sisinya. Layang-layang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dengan panjang sisi A dan panjang sisi B. Dengan contoh soal sebagai berikut. Diketahui jajar genjang memiliki panjang A sama dengan 12 cm dan panjang B sama dengan 6 cm. Jadi kelilingnya adalah 12 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 8 sama dengan 40 cm. Dapat juga ditulis dengan 2 kali A tambah B sama dengan 2 dikali 20 sama dengan 40 cm. Bangun berikutnya adalah trapesium. Trapesium memiliki sisi AB, BC, CD, dan DA. Jadi keliling trapesium adalah AB ditambah BC ditambah CD tambah DA. Jadi dengan soal berikut diketahui sisi AB sama dengan 12 cm, sisi BC sama dengan 7 cm, sisi CD sama dengan 5 cm, dan sisi DA sama dengan 30 cm. Jadi kelilingnya adalah 12 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 31 cm. Berikutnya adalah bangun datar lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2 dikali pi dikali r, di mana r sama dengan 1/2 kali diameter. Seperti contoh pada soal berikut ini. Diketahui jari-jari lingkaran adalah 7 cm. Jadi keliling lingkaran adalah 2 kali 22/7 kali 7 cm sama dengan 44 cm. Materi berikutnya adalah luas. Luasan atau area adalah besaran yang menyatakan ukuran 2 dimensi suatu bagian pada permukaan yang dibatasi dengan jelas. Biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup. Sesuai dengan pengertian luas bangun datar tersebut, maka daerah bangun datar yang dicakup dalam luasan tersebut tertutup penuh tanpa celah dengan batasan-batasan pada tempatnya. Yang pertama adalah luas bangun segitiga, di mana segitiga memiliki luas 1/2 kali alas kali tinggi, di mana alasnya adalah sisi AB dan tingginya berada di tengah-tengah sisi AB menjulang ke sisi C. Sebagai contoh berikut ini, segitiga memiliki alas sepanjang 15 cm dan tingginya 12 cm. Jadi luas segitiga tersebut adalah, masukkan rumusnya, 1/2 kali alas kali tinggi. Lalu dimasukkan angka-angka yang telah diketahuinya. Jadi 1/2 kali 15 kali 12. Dan memiliki hasil 1/2 kali 180, di mana 180 dikali 1/2 sama dengan 180/2 sama dengan 90 cm. Berikutnya adalah luas bangun jajar gendang.
Jajar genjang memiliki rumus luas dengan alas kali tinggi, di mana alasnya ada di sisi A dan tingginya ada di sisi yang miring. Yang miring berbentuk segitiga siku-siku. Dengan contoh soal berikut ini, diketahui alas dari jajar genjang ada 12 cm dan tingginya 8 cm. Jadi hasilnya adalah luas kali alas kali tinggi sama dengan 12 kali 8 sama dengan 96 cm persegi. Berikutnya adalah luas persegi panjang. Persegi panjang memiliki rumus luas panjang dikali lebar karena memiliki dua sisi. Seperti contoh soal berikut ini, diketahui panjang dari persegi panjang adalah 15 cm dan memiliki lebar 8 cm. Jadi, luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar sama dengan 15 dikali 8 cm sama dengan 120 cm persegi. Selanjutnya adalah bangun datar persegi. Persegi memiliki luas sisi dikali sisi dikarenakan persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Seperti contoh soal berikut ini, diketahui sisi dari persegi adalah 10 cm. Jadi luasnya adalah sisi kali sisi sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100 cm persegi. Bangun selanjutnya adalah belah ketupat, di mana belah ketupat memiliki diagonal sisi yang berada pada tengah-tengah belah ketupat yang melintang dan membujur bentuknya. Belah ketupat memiliki rumus luas sebagai berikut: 1/2 kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Seperti contoh soal berikut ini. Panjang diagonal-diagonal pada belah ketupat adalah 15 kali 12 cm. Tentukan luas belah ketupat tersebut. Luas belah ketupat tersebut adalah 1/2 kali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan 1/2 kali 15 kali 12 sama dengan 90 cm persegi. Berikutnya adalah luas dari bangun datar layang-layang. Layang-layang memiliki diagonal sisi yang sama seperti belah ketupat. Jadi rumusnya adalah 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Seperti contoh soal berikut ini. Diketahui diagonal 1 dari belah ketupat adalah 8 cm dan diagonal 2 belah ketupat adalah 16 cm. Jadi, luas belah ketupat tersebut adalah 1/2 kali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan 1/2 kali 8 kali 16 sama dengan 64 cm persegi. Berikutnya adalah luas bangun datar trapesium. Trapesium memiliki luas 1/2 kali A tambah B kali T, di mana sisi A adalah sisi A dan B, sisi B adalah sisi C dan D. Seperti contoh soal berikut ini, diketahui sisi A dari trapesium adalah 6 cm dan sisi B trapesium adalah 4 cm dengan tinggi 3 cm. Jadi luasnya adalah 1/2 kali A tambah B kali T sama dengan 1/2 kali 4 tambah 6 kali 3 sama dengan 15 cm persegi. Berikutnya adalah luas bangun datar lingkaran, di mana lingkaran memiliki titik O yang berupa titik pusat lingkaran. BC sama dengan diameter atau garis tengah pada lingkaran, dan AO, OB, OC sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi rumus lingkaran adalah Pi kali R kali R. Dapat disederhanakan menjadi Pi kali R kuadrat, di mana Pi sama dengan 22/7 kali atau 3,14.
Seperti contoh soal berikut ini, di mana diketahui diameter lingkaran adalah 14 cm dan jari-jari lingkaran adalah 7 cm. Jadi luas lingkaran sama dengan pi kali r kuadrat sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 sama dengan 154 cm persegi.